Iya Bu, saya mute tadi Bu, karena suaranya bergema tadi kayaknya. Iya Bu. Eh, Ya, di full screen kan ya, Bapak Ibu. Baik, Prof. Apakah bisa dimulai, Prof? Ya, sudah bisa. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Prof. Iskandar Muda selaku dosen pengampu mata kuliah seminar teori akuntansi dan juga selamat sore kepada rekan-rekan semua. Baiklah, hari ini saya Mutia Rizka Faridani bersama Ibu Nur Alia akan mempresentasikan hasil review artikel yang kami bahas mengenai Introduction Accounting Small Talk on Genres of Accounting Talk. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Accounting Auditing and Accountability Journal, pada publishingnya adalah Emerald dan terindeks Scopus Q1. Ditulis oleh Isabella, Bino, dan juga Katarina. Baik, penyampaian pendahuluan akan saya sampaikan terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Alia. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peristiwa-peristiwa percakapan akuntansi dan memberikan kontribusi pada literatur dengan menyajikan model genre percakapan akuntansi. Jadi, penulis itu mengungkapkan fenomenanya di antara lain adalah laporan akuntansi itu tidak secara inheren menyampaikan makna. Kemudian, akuntansi sebagai subjek percakapan berbeda beberapa dari presentasinya dalam dokumen atau analisis data. Kemudian akuntansi itu dianggap sebagai bahasa bisnis karena pelaku organisasi yang terlibat dalam percakapan akuntansi membahas terkait laporan kinerja, anggaran, serta proyeksi atas laporan keuangan ke depan. Kemudian literasi akuntansi terus berkembang, tetapi peran percakapan informal belum cukup dieksplorasi. Dan juga literatur accounting talk mengeksplorasi bagaimana pelaku yang dalam hal ini adalah akuntan tentunya memahami baik dari sisi data numerik maupun perilaku organisasi itu sendiri melalui sebuah dialog. Jadi kalau bisa saya simpulkan, penulis dalam menyimpulkan fenomena adalah ingin menyampaikan bahwa laporan akuntansi itu butuh dipahami melalui percakapan yang bersifat informal atau percakapan sehari-hari. Melalui sebuah praktik akuntansi menciptakan suatu interaksi sosial yang mana harus dikembangkan melalui percakapan informal yang dalam artikel ini mereka sebut adalah accounting small talk di kalangan praktisi, yang mana setelah laporan akuntansi itu diselesaikan dalam bentuk data atau numerik dalam laporan keuangan. Dari fenomena yang dijabarkan, maka peneliti melakukan yang pertama, yaitu studi menggunakan pendekatan accounting talk untuk mengeksplorasi bagaimana laporan akuntansi digunakan dalam praktik. Peneliti mengungkapkan bahwa penelitian ini terinspirasi oleh penelitian Becker tahun 2022 pada aspek talk,
dan accounting talk. Peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh peristiwa-peristiwa yang melibatkan para praktisi akuntan. Jadi, peneliti juga mengungkapkan model studi yang dikembangkan oleh peneliti yaitu melakukan pertemuan di mana akuntan dan anggota organisasi mendiskusikan bagaimana representasi akuntansi dapat bermakna bagi organisasi, yang mana disebut dalam artikel ini yaitu accounting talks. Jadi, accounting talks itu dalam skenario atau skema yang akan dibuat oleh peneliti, yaitu mengatur pertemuan, juga menentukan agenda yang akan dibahas, topik akuntansi yang dibicarakan secara eksplisit. Peneliti menambahkan satu genre lagi, small talk akuntansi ke dalam tiga genre, yaitu ada petik talk, monolog akuntansi, dan juga accounting talk. Peneliti juga membuat bagian accounting talk, yaitu Assumption and Development in the Literature. Bagian ini berisi literatur review yang membahas fondasi teoritis mengenai accounting talk dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menyampaikan kritik juga terhadap literatur-literatur tersebut atau penelitian sebelumnya terkait accounting talk, yaitu kritik yang disampaikan adalah penelitian sebelumnya itu terlalu mendominasi dan terlalu fokus pada percakapan transaksional, yakni diskusi formal dan terstruktur tentang laporan akuntansi, dan mengabaikan bentuk lain seperti percakapan-percakapan informal yang dalam hal ini disebut dengan percakapan interaksional, termasuk petik talk dan juga accounting talk. Baik, selanjutnya itu konseptual model dari jenis-jenis accounting talk yang dibangun melalui pendekatan atau perspektif sosiolinguistik oleh peneliti. Jadi dari tabel yang disajikan oleh peneliti yang saya kutip dan saya muat di dalam PPT ini, peneliti mencoba membagi jenisnya itu menjadi dua. Yang pertama ada interactional talk dan juga transactional talk. Nah, interactional talk ini dibagi menjadi dua genre, yaitu ada petik small talk dan juga accounting small talk. Untuk petik small talk ini, dari definisinya kita bisa melihat bahwa percakapan ini percakapan yang tidak terkait topik utama atau out of topic, dan juga bersifat impersonal, bersifat relasional, tidak terstruktur, dan bebas dari resiko, serta tidak mengacu pada informasi akuntansi. Kalau yang saya tangkap dari isi artikel ini seperti percakapan-percakapan sehari-hari saja tanpa ada unsur akuntansinya seperti itu. Kemudian naik tingkat ke jenis accounting small talk. Dalam definisinya dijelaskan bahwa ini sebuah percakapan yang bersifat personal, kemudian juga unorganized atau tidak terstruktur, juga bebas dari resiko. Selanjutnya juga tapi bedanya accounting small talk dengan petik small talk ini dia tidak terorganisir, juga bebas risiko, tapi ada dialog-dialog yang memiliki hubungan sosial gitu di antara praktisi seperti itu. Kemudian naik tingkat ke transactional talk, yaitu accounting talk dan juga accounting monolog. Nah, di dalam accounting talk ini percakapannya sudah menjadi percakapan yang terstruktur, kemudian dan membahas juga topik-topik yang bersifat profesional, serta rekan kerja menafsirkan terlibat dalam diskusi mengenai informasi akuntansi. Ini percakapannya sudah lebih percakapan yang sifatnya formal dan juga sudah masuk ke dalam tema akuntansinya. Dan yang terakhir adalah accounting monolog, yaitu percakapannya ini terencana, kemudian terstruktur juga dalam sebuah event, yang mana peneliti dalam hal ini nanti menafsirkannya ke dalam sebuah percakapan monolog seperti workshop, seminar, seperti itu, yang mengundang banyak pelaku-pelaku akuntan. Kemudian dari segi metode penelitian, jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif ya, dengan mewawancarai controller
Controller yang dalam hal ini kami menafsirkannya sebagai setingkat dengan komisaris seperti itu ya mungkin yang bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Jadi penelitian ini dilakukan pada saat pandemi. Perubahan mendadak dari kerja kantor ke kerja yang jarak jauh menciptakan kondisi natural eksperimen. Jadi kondisi pandemi COVID-19 ini dibuat oleh peneliti sebagai ya udah menjadi kejadian yang natural aja yang kemudian dimanfaatkan seperti itu oleh peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana angka-angka akuntansi disiapkan dan dikomunikasikan tanpa adanya interaksi langsung. Situasi ini memberikan konteks empiris yang kaya untuk memahami dinamika percakapan akuntansi di tengah keterbatasan sosial akibat pandemi. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi, data empiris itu dilakukan dengan metode wawancara. Jenis wawancara disebutkan adalah wawancara semi terstruktur. Partisipannya itu berjumlah 20 orang, jadi 11 orang itu perempuan dan 9 orang laki-laki. Dan wawancara dilakukan dari tanggal 14 Desember 2020 hingga 4 Maret 2021. Jadi dari 15 partisipan itu merupakan controller dan juga 5 orang merupakan CFO atau Chief Financial Officer. Kemudian durasi wawancara itu berkisar 20 hingga 59 menit dengan rata-rata itu 40 menit dan dilakukan di Swedia yang mana juga pasti juga menggunakan bahasa Swedia. Kemudian narasumber itu berasal dari berbagai sektor, ada dari properti, sektor transportasi, serikat pekerja, manufaktur, organisasi pengusaha, organisasi penelitian dan pengembangan medis, perbankan, konstruksi, perawatan kesehatan, dan juga berbagai otoritas publik. Wawancara dilakukan melalui aplikasi Zoom, dan sumber data kedua diperoleh melalui workshop. Ini tadi yang saya katakan mengenai accounting monolog selama 2 jam tentang komunikasi akuntansi yang diselenggarakan oleh salah satu peneliti dan melibatkan 20 orang controller. Setelah menganalisis hasil wawancara, peneliti menyajikan temuan-temuan empiris awal serta versi sederhana dari model konseptual selama workshop. Berikutnya adalah bagian dari analisis the intricacy of labeling. Jadi penelitian ini kan merupakan penelitian kualitatif dan mereka juga memberikan beberapa kode-kode tertentu terhadap penelitiannya untuk melakukan wawancara. Jadi awalnya peneliti mencoba mengkategorisasikan jenis percakapannya itu sebagai 2 label yaitu cold talk dan juga hot talk. Namun istilah ini dianggap kurang sesuai secara budaya. Akhirnya peneliti mengembangkan model konseptual yang membagi percakapan akuntansi menjadi 4 jenis yang tadi sudah dijelaskan dalam tabel 1, yaitu Petik Small Talk, Accounting Small Talk, Accounting Talk, dan juga Accounting Monolog. Guna merefleksikan beragam bentuk interaksi yang terjadi dalam praktik kerja controller. Baik, bagian ini adalah bagian membahas tentang hasil atau banyaknya hasil mengenai wawancara-wawancara, tapi hasil wawancara itu sebenarnya kalau dalam artikel banyak ya, ada beberapa. Jadi yang kami masukkan di sini tidak semua, kami kutip salah satu atau salah 2 saja. Bagian ini dijudulkan oleh peneliti yaitu sebagai Controllers and Genres of Accounting Talk, Small Talk, Relational Talk that may include accounting. Jadi yang pertama ini membahas mengenai Petik Talk, ya. Petik Small Talk sangat penting sebagai pembuka komunikasi. Petik Talk bukan hanya obrolan basa-basi, tapi berfungsi penting untuk membangun rasa kebersamaan dan identitas sosial, menjembatani percakapan menuju topik akuntansi, dan menciptakan suasana aman untuk berbicara terbuka. Jadi, kami mengutip dari bukti empiris sebuah percakapan. Kalau bisa dilihat di sini, mereka mengungkapkan, jadi sebelum meeting itu mereka akan minum kopi dan juga makan sandwich gitu ya, dan kemudian mereka akan berbicara mengenai minggu itu mereka ngapain gitu. Nah, tapi dari yang kami tangkap sebenarnya Petik Talk ini adalah sebuah percakapan pembuka seperti itu yang bersifat tidak terlalu profesional, yang mana percakapan pembuka ini yang kemudian berujung akan membahas sebuah topik akuntansi.
Namun, di sini ada terdapat kritikan juga oleh peneliti ketika Petik Talk hilang karena adanya eh, pandemi tadi, maka dilakukan secara virtual. Komunikasi tersebut menjadi kaku, kemudian transisi percakapan yang bermakna pun menjadi sulit. Bahkan kontrol kesulitan untuk membaca sebuah kondisi ya atau ruangan karena minimnya umpan balik dari nonverbal karena dilakukan secara online tadi. Kemudian ini naik ke ketingkatan yang accounting small talk, yaitu membantu pemaknaan dan peningkatan eh, kualitas laporan. Accounting small talk ini memiliki karakter tidak terstruktur, terjadi secara spontan, dan mengandung isi akuntansi dalam konteks yang personal. Jadi, controller menyatakan bahwa mereka sangat menginginkan accounting small talk saat bekerja dari rumah karena obrolan santai ini memberikan clue untuk mereka menganalisis laporan keuangan, menjadi sumber informasi tambahan tentang konteks di balik angka-angka yang ada di laporan keuangan, dan juga membantu menghasilkan forecast yang lebih realistis. Jadi kalau kita lihat dari kutipan wawancara ini, mereka mengungkapkan bahwa inisiatif formal seperti virtual tidak menggantikan kekuatan small talk spontan dan informal. Interaksi semacam ini sering bersifat selektif, personal, dan syarat konteks yang tidak bisa diproduksi secara artifisial. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Alia. Baik, terima kasih Bu Mutia. Akan saya lanjutkan masih di small talk tadi. Jadi hilangnya Petik and Accounting small talk menyebabkan penurunan efektivitas kerja controller. Meskipun laporan tetap bisa diterima, konteks kepekaan sosial dan makna di balik angka menjadi lebih sulit ditangkap. Controller merasa ada kesulitan mengakses cerita di balik angka tadi, kemudian adanya kehilangan interaksi lintas departemen yang memperkaya pemahaman, serta membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari informasi yang sebelumnya diperoleh secara spontan. Mungkin di bawah ini juga ada beberapa kutipan hasil dari workshopnya. Oke, kemudian yang bisa kami simpulkan di sini mengenai small talk. Small talk. Jadi fondasi dari accounting small talk terletak pada interaksi sosial, tetapi mungkin juga melibatkan dialog yang terkait dengan pengumpulan, analisis, dan distribusi angka-angka akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa genre Petik and small talk ini tidak ada saat bekerja dari jarak jauh, dapat membuat para controller frustasi. Small talk tampaknya tidak hanya mempengaruhi pertemuan di mana akun disajikan atau peran kontrol bisnis, tetapi juga kemungkinan untuk memastikan kualitas akun-akun tersebut atau peran pengawasnya saat mengumpulkan dan menganalisis data. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang masalah kedua di transactional talk ini yaitu diberi judul dalam artikel Transactional Talk Organizing on Inscriptions. Jadi percakapan transaksional ini adalah bentuk komunikasi yang terorganisir dan bertujuan untuk mendorong tindakan melalui fokus pada hal-hal organisasi yang relevan. Jadi dalam konteks akuntansi, percakapan transaksional dimulai dari sebuah inscription seperti representasi akuntansi, laporan atau angka, di mana inscription ini menjadi pokok perhatian utama dan aspek hubungan sosial yang kurang ditekankan. Namun penelitian sebelumnya menemukan bahwa percakapan akuntansi melibatkan dialog seputar angka-angka sehingga menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam memahami bagaimana laporan akuntansi dibuat. Nah, untuk accounting talk ini adalah angka-angka perlu dibicarakan agar bermakna. Jadi para controller dalam studi ini secara umum menginginkan agar angka-angka yang mereka hasilkan benar-benar bermakna bagi organisasi. Hal ini terlihat jelas dari cara mereka mempersiapkan diri untuk rapat dan membayangkan apa yang akan terjadi ketika mereka mulai membicarakan angka-angka tersebut. Jadi meskipun persiapan itu menjadi tidak sama saat bekerja dari jarak jauh, para controller tetap meluangkan waktu untuk mengembangkan strategi komunikasi.
Nah, counting talk ini memiliki ciri-ciri seperti pembicaraannya sudah bersifat formal, terstruktur, berdasarkan angka atau laporan akuntansi yang sudah disiapkan dan terjadi dalam rapat atau forum resmi. Nah, temuannya penting bagi organisasi tetapi menjadi lebih menantang secara digital karena sulit membaca ruang atau mendapat umpan balik dari si audiensnya tadi. Kemudian selanjutnya ada accounting monolog. Ini numbers matter if they are communicated. Hal ini berfokus terutama pada transfer informasi di mana teks tertulis disampaikan secara lisan dan ditempatkan dalam konteks organisasi sehingga tetap sangat relevan. Akibatnya, aspek rasional menjadi kurang menonjol, menciptakan situasi di mana pengirim hanya menyampaikan informasi tentang masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan minim dialog. Para controller mencatat bahwa dialog menurun saat bekerja dari rumah. Nah, kemudian menariknya, beberapa controller ini berpendapat bahwa setidaknya adanya pertanyaan lanjutan bisa dianggap sebagai tanda positif yang menyiratkan bahwa tidak ada kabar berarti atau kabar baik. Dari sudut pandang ini, efektivitas diskusi akuntansi justru secara paradoks tercermin dalam keheningan. Namun demikian, banyak controller merasa kurangnya dialog ini cukup membuat frustasi. Untuk ciri-cirinya, accounting monolog ini, dia presentasinya satu arah dari si controller kepada si audiensnya saja. Kemudian minim dialog dan biasanya terjadi dalam setting formal. Untuk temuannya dalam konteks WFH lebih sering terjadi karena interaksi langsung berkurang. Namun tanpa dialog ada resiko informasi tidak tersampaikan secara efektif. Kemudian kesimpulan yang kami lihat dari artikel ini, peneliti ini memperluas pemahaman kita tentang komunikasi akuntansi dengan mengakui bahwa talk, bahkan yang tampak sepele adalah bagian penting dari proses akuntansi. Dengan menawarkan model genre percakapan akuntansi, artikel ini membuka ruang baru bagi riset dan praktik terutama dalam era kerja digital yang cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial dari komunikasi akuntansi. Nah, implikasi dari artikel ini, kerja dari rumah menurunkan kuantitas dan kualitas dari genre-genre percakapan ini, terutama yang informal. Organisasi harus menyadari pentingnya percakapan informal sebagai bagian dari kontrol sistem dan bukan sekedar ngobrol biasa. Kemudian accounting small talk bukan pekerjaan yang remeh, melainkan bagian penting dari sistem kontrol, komunikasi, dan pembentukan makna. Nah, setelah kami review jurnal ini, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari artikel. Untuk kelebihannya, artikel ini memperkenalkan konsep baru, yaitu accounting small talk, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur akuntansi. Kemudian pengembangan model genre percakapan akuntansi yang dibagi dari 4 jenis tadi sangat orisinal dan membuka perspektif baru dalam studi komunikasi akuntansi. Dan menggunakan wawancara semi struktur dan workshop dengan controller memberikan data empiris yang kaya dengan refleksi personal yang kuat, serta kelebihannya adalah artikel ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam proses akuntansi, sesuai yang sering diabaikan dalam penelitian yang selalu fokus pada sistem dan angka. Nah, sementara itu kelemahan dari artikel ini, penelitian ini hanya dilakukan di Swedia dan hanya melibatkan controller dari sektor publik dan swasta di negara tersebut. Maka generalisasi ke konteks budaya dan organisasi lain, misalnya di bagian Asia, masih terbatas. Karena berbasis wawancara, hasilnya sangat tergantung pada persepsi pribadi para controller tadi. Jadi bisa jadi ada bias persepsi, terutama karena situasi pandemik mempengaruhi emosi dan hubungan kerja. Oke, saya kembalikan ke Ibu Tia. Baik, terima kasih Ibu Nur Aliyah. Izin Prof, saya kembalikan Prof. Ya, mungkin artikel aslinya boleh juga ditampilkan, Bu. Artikel aslinya. Baik Prof.
Mineral ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dipersilakan bertanya, memberikan saran, silakan atau mereview juga boleh. Izin Prof. Ya, silakan Bu. Terima kasih Prof. Saya ingin bertanya kepada tim penyaji ya, Ibu Mutiah dengan Ibu Nur Aliyah. Tadi di slide PPT saya ada melihat pembahasan mengenai genres of accounting talk ya Bu ya, di mana genre of accounting talk itu dia ada perluasan sehingga dia dikelompokkan menjadi dua, interaksional talk dan tradisional talk. Kalau saya nggak salah tadi ya Bu di slide ke-5. Nah, kira-kira dengan adanya perkembangan yang terjadi terhadap genres of accounting talk ini Bu, bagaimana hubungannya terhadap literatur-literatur akuntansi yang sebelumnya? Apakah memiliki keterkaitan atau hanya sekedar berhubungan antara dari sisi pembicaraannya saja? Mungkin itu saja Ibu Mutiah dan Ibu Nur Aliyah. Saya kembalikan. Terima kasih Prof. Ya, dipersilakan untuk menanggapinya. Oke, baik izin Prof, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Rahel. Jadi kalau kami lihat genres of accounting talk ini bisa memperluas literatur akuntansi mendatang. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa artikel ini menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Jadi untuk melihat bagaimana akuntansi ini mempengaruhi cara orang berbicara, bukan hanya bagaimana pembicara menjelaskan akuntansi. Nah, kemudian mungkin yang bisa kami lihat untuk penelitian selanjutnya, dari artikel ini juga dia membicarakan 4 jenis pembicaraan, yaitu ada petty talk, kemudian ada accounting small talk, dan yang ketiga itu ada accounting talk dan accounting monolog. Kemudian jadi ternyata accounting small talk ini memang obrolan santai yang membantu memahami konteks angka, sehingga meningkatkan kualitas laporan dan membangun hubungan kerja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Mutia. Cukup Kak, sudah menjawab saya rasa. Oke, baik. Gimana Ibu Rahel? Baik Bu, berarti dia lebih berpengaruh untuk ke depannya ya Bu, dengan adanya perluasan dari accounting talk ini kali ya Bu. Iya, Bu. Oke Bu, makasih. Oke, yang lain Bapak Ibu? Nah, itu ya, jadi disarankan juga nanti kalau bisa publish di Emerald nanti ya untuk disertasinya dengan pola dan juga model yang tersaji itu di depan. Kualitatif ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup ya? Baik, saya kira sudah maksimal sekali ya dan juga jelas apa yang disampaikan dan direview dari topik ini gitu ya. Jadi itulah yang sudah disampaikan dan nantinya videonya saya share ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Prof. Oke, terima Selamat kasih. sore. Baik. Selamat sore. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Baik, Prof. Izin Prof, izin. Ya, teman-teman. Ya, Prof. Terima kasih.